Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 perkara yang bisa hilang pada diri seseorang. Yang pertama adalah akal. Yang kedua adalah agama. Yang ketiga adalah malu. Yang keempat adalah amal soleh. Jadi yang pertama adalah akal. Jadi ketika seseorang itu marah, maka akan hilang akalnya. Jadi marah itu bisa menghilangkan akal ketika orang sudah marah-marah yang sudah tidak bisa dikendalikan. Bahasa Jawa ini biasanya kalap. Hal seperti itu karena sudah tidak mampu mengendalikan akalnya. Jadi kalau seseorang itu ketika sudah marah kalap beneran, maka ketika mentalak seseorang maka itu tidak sah talaknya. Tapi ketika marahnya masih ada akalnya, masih bisa berpikir, maka talaknya pun juga menjadi sah. Jadi itu marah. Jadi efek marah itu memang sangat membahayakan. Jadi kalau marah sudah tidak terkendali, biasanya orang sampai bisa terjadi pembunuhan juga. Makanya kita harus berusaha mengendalikan marah, yang mana marah itu bisa membuat kerusakan pada akal kita. Yang kedua adalah seseorang yang hasud. Iri dengki bisa menghilangkan agama. Jadi ketika seseorang mempunyai sifat iri dengki, jadi iri dengki itu pada seseorang itu apa iri dengki itu? Jadi iri dengki itu ketika orang lain yang mendapatkan nikmat, dia tidak suka. Kalau bisa nikmat itu jangan sampai kepada orang lain, tapi kalau bisa hilang, atau kalau bisa nikmat itu kepada diri orang yang hasud itu. Jadi intinya orang hasud itu, iri itu sangat membahayakan agama, karena agama juga melarang, dan hasud itu hanya akan menjadikan hati kita semakin buruk, semakin jelek. Karena hati itu kalau diisi dengan perasaan rasa dengki, itu hanya akan menjadikan kita semakin panas, hati semakin panas. Ya itu karena nikmat seseorang itu tidak ingin nikmat itu pada orang lain. Inginnya semua nikmat itu hanya untuk dirinya saja. Jadi itu sifat iri dengki itu. Dan sifat iri dengki pun itu sejak mulai putranya Nabi Adam, yaitu Habil dan Qabil, itu ketika berkorban keduanya, ya, di antara mereka ada yang
dengki kepada korbannya orang yang saudara yang lainnya. Oleh karena itu kita harus benar-benar menjauhkan sifat dengki, karena hanya menjadikan hati kita semakin rusak, semakin jelek. Jadi sangat tidak baik hati itu kalau selalu mempunyai sifat iri dengki itu. Yang ketiga adalah rasa malu. Jadi ketika seseorang itu mempunyai sifat rakus, tomak, ya, itu bisa menghilangkan rasa malu. Jadi orang itu kalau sudah mempunyai sifat rakus, ya, dalam hal ini rakus itu ya bermacam-macam, tidak hanya sekedar rakus terhadap harta saja, mungkin juga bisa jabatan, juga bisa mungkin dalam hal ketika seseorang itu misalnya mempunyai istri satu sudah tidak bisa berbuat adil, inginkan istri 2, 3, atau 4. Nah, itu termasuk sifat rakus juga. Jadi sifat rakus itu karena hanya nafsunya saja yang dimajukan. Jadi yang ditonjolkan hanya nafsunya saja. Jadi kalau orang mempunyai sifat rakus itu, akhirnya dia pun pertama tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebihan atau mempunyai sifat rakus itu tadi. Kemudian yang kedua adalah tidak mempunyai rasa malu kepada orang lain. Jadi orang kalau sudah sifat rakus itu muncul pada diri seseorang, maka dia pun tidak akan malu kepada orang lain atau orang di sekelilingnya. Dia tidak pernah merasa bahwasanya ada orang yang memperhatikan bahwasanya dia itu mempunyai sifat rakus itu, dan dia tidak pernah merasa bahwasanya dia itu akan malu kalau kelihatan orang. Kadang tidak terasa. Jadi itu pada rasa malu itu pada seseorang itu harus benar-benar dijaga. Makanya ada kalimat al-haya'u minal iman, Pak. Malu itu sebagian dari iman, karena Allah menginginkan orang-orang yang ketika berbuat maksiat dia harus malu kepada Allah. Ketika dia bermaksiat, mungkin orang sekelilingnya akan tahu. Nah, itu yang jadi permasalahan di situ. Jadi kalau kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman harus benar-benar mengetahui bahwasanya malu itu harus benar-benar kita jaga, jangan sampai kita mengumbar malu akhirnya tidak mempunyai rasa malu kepada sesama manusia, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah amal soleh. Jadi orang yang berghibah bisa menghilangkan amal soleh, ghibah atau rasan-rasan. Jadi orang yang berghibah rasan-rasan tidak terasa bahwasanya kita itu sedang membuat dosa yang kelihatannya sepele, padahal itu akan menyebabkan amal-amal kita menjadi rusak karena kita berghibah. Dan orang berghibah itu
semakin lama semakin menyenangkan, karena memang setan itu memberi madu pada mulut orang-orang yang sedang bergibah itu, sehingga tidak terasa bahwasanya dengan bergibah dia itu selalu menikmati bahkan sampai berjam-jam, dan itu saling bergantian. Kalau kita mungkin berkelompok mulai 3 orang ke atas misalnya, itu saling bergantian ya. Yang namanya setan itu terus memberi madu kepada mulut-mulut mereka, sehingga tidak terasa sampai dia itu kadang bergibah atau ngerasani orang lain itu sampai beberapa orang, mungkin bisa sampai 5 sampai 6 7, mungkin lebih dari itu. Makanya ketika kita itu berkumpul-kumpul dengan teman harus bisa menjaga diri. Ketika kita membicarakan seseorang harus benar-benar seminimal mungkin kita itu jangan sampai rasan-rasan kepada orang lain. Dan itu nanti di hari kiamat kita tidak akan terasa kita membawa amal yang banyak, kemudian di hari kiamat ketika kita menuju surga, belum sampai ke surga sudah habis amal kita, karena dikurangi orang-orang yang kita buat untuk rasan-rasan tadi. Jadi orang-orang yang kita rasani, kita gibah itu pada mengambil pahala amal soleh kita, sehingga amal soleh kita bisa saja habis hanya karena kita berkumpul-kumpul yang akhirnya menjadi gibah bersama-sama tidak terasa. Nah, sedangkan kita tidak merasa ternyata amal-amal kita itu jadi habis karena kita gibah pada orang-orang yang kita bicarakan. Makanya kita harus berusaha menjaga mulut kita supaya kita benar-benar menjadi orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat. Karena dari mulut ini kadang orang-orang itu tidak merasa bahwa dosa-dosa yang keluar dari mulut kita, baik itu ketika kita berhadapan dengan orang secara langsung, dengan arti mengolok-olok secara langsung, itu juga menimbulkan dosa kita menjadi berkurang. Dan juga ketika kita bergibah, biasanya orang yang digibah itu tidak ada, padahal itu semua juga akan mengurangi amal soleh kita. Jadi itu tadi adalah 4 mutiara yang bisa hilang dari tubuh manusia atau badan manusia, yang mana kita harus senantiasa berhati-hati. Oleh karena itu kita harus bisa menjaga seluruh tubuh kita agar benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai Allah, yang mana akan dijadikan penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku, akhirnya kami cukup sekian. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang manfaat dan kita senantiasa berhati-hati. Dan ketik Imam_Ubed dan like, subscribe di video YouTube kami. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, barokah fidini wa dunya wal akhirah. Semoga kita menjadi orang-orang yang nanti berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.